Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu menjadikan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam keberkahan, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rejali Nusantara. Kali ini kembali akan mereview sedikit ya beberapa video sebelumnya. Yang pertama, yang perlu saya tegaskan bahwasanya kiamat itu bukanlah kehancuran jagat raya atau kehancuran bumi. Tapi kiamat itu adalah tegaknya kembali agama tauhid. Jadi mana kiamat itu bukan tegaknya atau bangkitnya manusia setelah kehancuran, tapi tegaknya saat ini ketika manusia hidup. Tegaknya itu tegak menyongsong kebangkitan agama tauhid. Maka dari itu, mari sama-sama mempersiapkan diri untuk karya agung Allah ini. Karena goalnya nanti adalah menjadikan dunia seperti surga, bukan kehancuran jagat raya. Maka, karena tidak ada kehancuran, ngapain ditunggu? Gak usah nunggu-nunggu kiamat kehancuran. Insya Allah tidak ada. Kenapa saya berkeyakinan tidak ada? Tanah Arab akan dihijaukan. Kemudian yang lain ditata, SP diturunkan atau dimunculkan. Kenapa harus dihancurkan gitu loh. Dalam beberapa tanda besar menjelang kiamat kebangkitan ini, sebenarnya tanda-tandanya sudah lengkap. Ada yang bentuknya fisik, ada yang metafisik. Walaupun beberapa memang tidak jadi. Gitu. Yang pertama Imam Mahdi. Jadi sepengetahuan saya begini, Imam Mahdi itu adalah Duriyah Rasul. Bisa jadi Duriyah Rasul. Memang awalnya digadang-gadang untuk menjadi pemimpin di akhir zaman. Tujuannya apa? Bukan untuk melawan Dajjal sebenarnya, tapi lebih kepada penegakan kembali agama tauhid. Adapun Dajjal dan Yajuj Ma'juj itu hanya sebatas metode atau memang langkah yang harus dilakukan, tapi goalnya tetap pemimpin akhir zaman adalah menegakkan agama tauhid, bukan kehancuran. Al-Mahdi ini memang Duriyah Rasul itu. Tetapi karena tanah Arab situasinya belum kondusif seperti saat ini, banyak terjadi konflik di tanah Arab, maka seandainya Al-Mahdi gelar atau status Al-Mahdi diberikan kepada Duriyah Rasul itu, nanti kontradiktif antara jiwa kepemimpinannya dan situasi lingkungannya. Dalam artian, tidak mungkin seorang pemimpin akan memimpin wilayah lah begitu, sementara keluarganya sendiri berantakan. Gitu. Bagaimana mungkin seorang pemimpin berani untuk memimpin dunia, sementara tanah di kelahirannya sendiri berantakan? Makanya beban sosial inilah yang menyebabkan Imam Mahdi itu tidak jadi ditunjuk dari Duriyah Rasul. Nah, maka Imam Mahdi itu nanti disematkan atau gelar itu disandingkan dengan gelar Ratu Adil gitu loh. Jadi perlu pemahaman sederhananya beginilah. Satrio Piningit itu adalah orang yang sedang dalam proses. Sedangkan Ratu Adil itu adalah orang yang sudah jumeneng gitu loh. Itu aja sederhananya. Imam Mahdi ini juga gelar ketika jumeneng gitu loh, bukan ketika sekarang. Jadi menurut saya tidak ada baiat di depan Ka'bah. Tidak mungkin ada. Karena apa? Karena polanya tidak akan seperti itu. Bahkan dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya baiat itu di langit ke-7 di Baitul Ma'mur tidak mungkin dibaiat oleh manusia. Karena akan menimbulkan kontradiksi, karena akan menimbulkan konflik. Itu loh. Jadi seandainya dipaksakan ada pembaiatan terhadap seseorang, itu pasti menimbulkan perpecahan lagi. Karena pola yang Allah inginkan bukan seperti itu. Jadi ini langsung Allah yang memimpin gitu loh, kasarnya begitulah. Jadi Al-Mahdi seperti itu.
Jadi Al-Mahdi adalah gelar yang disematkan ketika sosok itu sudah jumeneng gitu. Gelar ini sebanding atau setanding atau selevel dengan Ratu Adil sebenarnya. Sedangkan SP itu adalah julukan untuk orang yang sedang dalam proses. Ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi akan dibaiat pada 2020. Sekarang udah mau habis, apakah ada pembaiatan itu? Tidak ada, karena memang tidak akan ada. Gitu. Maka Ka'bahnya malah dikosongkan kemarin kan. Ini makanya mari kita berpikir dengan cara yang lurus. Imam Mahdi naik kuda membawa pedang. Ya nggak bisa zaman saat ini. Kalau dia naik pesawat kayak F-35 atau Sukhoi yang 53 itu, MK-53 itu baru masuk akal. Bawa pedang, nggak masuk akal. Sekarang zamannya bukan pedang. Kalau dia bawa semacam AK-47 bisa jadi. Jadi pola berpikirnya jangan mengangkat pola berpikir lama sedangkan situasinya sudah mulai milenial seperti ini. Harus real, lebih real gitu. Karena senjata yang paling canggih saat ini bukan pedang, bukan senapan. Senjata yang paling hebat saat ini adalah uang. Itu aja sebenarnya. Maka Imam Mahdi sebenarnya harus menguasai itu. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya menurut saya Imam Mahdi itu tidak akan keluar dari Arab. Imam Mahdi itu adalah sosok yang sama dengan Ratu Adil. Nah, kemudian Imam Mahdi Ratu sudah, kemudian Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Dajjal itu juga sudah keluar dalam bentuk uang, energinya dalam bentuk uang. Ya'juj dan Ma'juj juga sudah keluar. Sebenarnya sudah keluar. Makanya dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya di alam spirit atau metafisik itu pertempuran sudah terjadi, peperangan sudah selesai. Itu. Jadi sehingga yang tinggal diintegrasikan adalah tatanan di dunia manusia fisik, karena di spiritnya juga sudah digarap. Gitu. Nah kemudian bagaimana kita bisa menyambut tentang kehadiran Sang Imam Mahdi atau Ratu Adil atau SP ini? Sederhana sebenarnya. Yang pertama, mari kita kembali terus mengingat Allah, menjadikan Allah sebagai jalan kebersamaan. Maksudnya setiap aktivitas kita jangan lupa mengingat Allah dan menjadikan Allah sebagai tujuan. Nah, kalau tidak seperti itu, nanti pada saatnya SP datang, pada saat Imam Mahdi datang, kita akan menjadi generasi yang tergilas. Karena SP arahnya ke sana. Imam Mahdi arahnya ke sana. Jadi, bagi orang-orang yang tidak bisa diluruskan, tidak mau ditauhidkan, dirapikan tauhidnya, tidak mau ditata kembali, akan tergilas. Dengan apa? Dengan hukum karma pala. Saya sudah ngangkat video tentang berlakunya karma pala 2021. Sebenarnya sudah berlaku sekarang, tapi lebih enak kita omongin 2021 saja. Hukum karma pala itu terkait dengan angka 7, 30, 100 hari. Jadi jika tidak bisa dibenahi dalam 7 hari, diberi kesempatan 30 hari atau 100 hari, maka setelah itu akan diselesaikan. Karena bumi ini tidak butuh orang-orang yang tidak bisa ditata, tidak butuh orang-orang yang bengal, tidak butuh orang-orang yang susah, yang nggak bisa diatur. Jadi secara seleksi alam nanti akan diselesaikan melalui proses hukum karma pala itu. Maka mari kita terus mengingat Allah, terus menjalankan aktivitas sesuai dengan yang Allah inginkan dan selalu menjadikan Allah sebagai tujuan gitu. Nah, kemudian terkait dengan sosok SP itu, saya menghimbau kepada saudaraku yang masih mengklaim bahwa saya SP, atau saudara saya SP, atau guru saya SP. Bagi saya tidak ada masalah, silakan saja karena itu hak yang pribadi. Jadi mau ada saudara, tetangga, guru mengklaim sebagai SP, silahkan saja, itu tidak ada masalah. Tetapi kriterianya sangat besar, tanggung jawabnya sangat besar, bukan dengan urusan dengan jin. Jin itu hanya langit kedua, hanya langit ketiga. Ini urusannya sudah jagat raya. Jadi saya mohon kepada saudaraku yang masih mengklaim saudaranya atau tetangganya atau bahkan dirinya sebagai SP untuk kembali berzikir kepada Allah. Jangan memakai jin-jin untuk mencari informasi tentang SP. Jangan mau dinobatkan sebagai SP oleh jin gitu aja sudah.
Kemudian kepada saudaraku yang masih memaksakan konten tentang SP, mari kita kembali berzikir kepada Allah. Apakah yang kita sampaikan itu benar atau salah? Karena kalau seandainya salah, itu tidak akan bisa dihapus jejaknya. Dalam video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa istighfar tidak menghapus dosa. Jadi kalau seandainya informasi yang kita berikan ini salah, maka 10 orang, 20 orang, 2 juta orang, 20 juta orang itu mendapatkan informasi yang salah. Itu pasti ada tanggung jawabnya. Itu akan dihitung sebagai tanggung jawab. Kalau kita memberikan informasi yang salah, itu hitungannya tetap ada hisabnya gitu loh. Ada hisabnya. Maka mari kita menghimbau, jika informasi yang kita berikan itu ragu, jika informasi yang kita berikan itu kita belum meyakini, hanya bersumber dari orang kesurupan, hanya bersumber dari orang yang tidak jelas, hanya bersumber dari katanya dan konon, sebaiknya tidak perlu kita tampilkan. Walaupun untuk konten hiburan dan sebagainya, tetapi saya ingat satu hal, jika yang kita sampaikan ini adalah kebaikan, maka itu akan dicatat sebagai nilai kebaikan. Jika yang kita sampaikan ini bernilai bohong atau keburukan, maka itu pun dicatat sebagai amal buruk gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwasanya amal itu hanya aktivitas biasa. Aktivitas membuat konten dan menyebarkan informasi itu juga termasuk aktivitas. Jangan mengejar hanya karena gara-gara mendapatkan atau mendapatkan nilai uang sehingga apapun dilakukan. Oke, itu review singkatnya ya. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Sekarang sudah November tanggal 7 ya, tanggal 9. Berarti tinggal kurang dari 2 bulan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mari terus tingkatkan iman dan amal soleh sehingga kita semua bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan secara materi, juga bisa diselamatkan secara ukhrawi. Dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Kita tidak boleh lagi di dunia ini ada yang kelaparan. Dan kita juga di dunia ini tidak boleh ada lagi orang yang melupakan Allah. Jadi hati berzikir, otak berpikir, perut terisi gitulah kalau lebih seperti itu. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.